Halo semuanya, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau bahas tentang culture shock aku waktu pertama kali nyampe di China. Buat kalian yang penasaran, jangan di skip video ini dan ikutin video ini sampai habis ya. Jadi video ini akan aku bagi jadi 7 topik yang akan kita bahas hari ini. Pertama ada bahasa. Bahasa emang pasti beda banget ya, apalagi kan bahasa Cina itu lumayan susah, lumayan rumit. Nah kalau buat aku pribadi, karena aku pernah les, aku pernah sekolah di sekolah swasta juga, jadi aku punya basic-basicnya dikit, walaupun emang aku tuh nggak lancar-lancar banget. Pas nyampe di China, itu tuh bener-bener beda banget, bener-bener kayak aku sekaget itu, karena mereka tuh ngomong cepet banget, terus mereka tuh kayak nyolot-nyolot gitu kan, aku kayak apaan, gak tau apa-apa gitu. Jadi 1-2 bulan pertama paling cuma pakai Google Translate, kalau nggak pakai bahasa tubuh gitu. Yang kedua itu toilet. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya gimana toilet di China itu. Nah, buat kalian yang belum tahu, aku kasih perbandingannya. Ini toilet di China, ini toilet di Indonesia. Jauh sangat berbeda kan. Jadi aku bakal bandingin toilet China ini jadi 4 aspek. Yang pertama itu bau banget, sebau itu. Kedua, nggak ada tisu kering ataupun semprotan. Tiga, nggak ada sekatnya itu kadang mereka nggak nyampe langsung ke dinding, jadi sekatnya itu cuma kadang nyampe sebadan kita doang, jadi kadang kita bisa ngintip orang sebelah kita kalau lagi kencing. Yang keempat itu nggak ada pintu, jadi ini nggak ada pintunya, jadi kalau kamu mau kencing langsung kencing aja gitu. Dan juga dia nggak ada lubang WC-nya, bener-bener kayak cuma dibikin lubang tengah, kalian langsung kencing kayak gini nih contohnya. Aku juga pas pertama kali masuk toiletnya kayak shock gitu, kayak di Indonesia nggak pernah nemu toilet kayak gini kan. Yang ketiga itu transportasi. Transportasi ini jelas beda ya, beda banget sama Indo. Karena kan kalau di Indo kita kemana-mana naik mobil, motor, atau enggak kereta. Ya walaupun sekarang baru-baru ini ada MRT kan. Jadi kalau di China itu kemana-mana aku jalan kaki, naik sepeda, MRT. Di Cina itu rata-rata mereka sekarang udah pakai motor dan mobil listrik. Itu lebih ramah lingkungan. Dan juga motor mobilnya itu mereka nggak ada berisik sama sekali, jadi sangat tidak mengganggu. Keempat, ada couple. Kedengarannya mungkin biasa aja ya, kayak orang pacaran pada umumnya. Tapi di setiap negara kan mereka punya gaya pacarannya masing-masing kan. Mungkin kalau di Indonesia gaya pacarannya itu kayak gitu, dan kalau di China gaya pacarannya itu kayak gini. Ini cuplikan dari salah satu stories temen aku. Muka orangnya mungkin aku blur ya, soalnya takut orangnya gak nyaman gitu kan. Jadi gaya pacaran di China itu modelannya kayak gini. Hampir di semua tempat, di tempat umum pun kadang mereka kayak gitu. Bahkan di univ aku, di sepanjang jalannya pun pacarannya kayak gitu. Jadi kadang ngeliatnya tuh kayak risih aja gitu. Karena kan di Indonesia nggak pernah ya ngeliatnya sampai pangku-pangkuan di tempat umum kayak gitu. Yang kelima, cuaca dan udara. Sebelumnya aku mau bikin pengecualian dulu ya, karena aku kan tinggalnya bukan di kota besar, jadi kondisi cuaca dan udaranya mungkin berbeda. Nah, di kotaku, cuaca udara itu enak banget, segar banget, sejuk banget. Benar-benar berbeda dari Indonesia. Kalau di Indonesia tuh biasanya muka aku tuh kusam, gampang jerawatan, benar-benar muka tuh jadi menghitam. Nah, kalau di China, beberapa bulan terakhir ini nih aku ngerasa muka aku tuh agak cerah, dan lagi muka tuh kayak lebih bersih, nggak kusam gitu. Terbukti waktu aku pulang kampung banyak teman-teman aku yang bilang kayak, "Oh mukanya putihan, kok mukanya cerahan sih?" gitu. Dan ya, itu emang bener kata orang, kalau di Indonesia itu polusi udaranya tinggi banget, dan ya, itu emang bener, aku membuktikannya sendiri. Yang keenam ada makanan. Waktu pertama kali aku nyampe di China itu, aku kaget sama porsi makannya sih. Karena porsi makannya tuh gede banget. Ini aku kasih contoh fotonya. Foto ini diambil dari beberapa minggu setelah aku nyampe di China.
itu porsinya kan gede banget, jadi kalau kita makan tuh paling semangkok berdua bertiga. Tapi semenjak beberapa bulan terakhir di China itu kita makan semangkok ya udah sendiri aja karena emang udah kebiasaan kan makan banyak. Bahkan teman-teman aku pun yang dari Indo kurus, mereka di China itu jadi gemuk. Dan juga makanan di China itu benar-benar berminyak sih, jadi kalian harus banyak-banyak minum air putih kalau minum teh hangat biar badan kalian nggak. Oke, yang terakhir itu adalah orang dan kebiasaan buruknya. Jadi aku akan baca dari apa yang udah aku typing aja ya, soalnya aku males ngomong lagi. Jadi kalau orang-orang di China itu biasanya apa-apa mau serba cepat, suaranya juga gede-gede banget, udah kayak mau ngajak berantem aja. Dan jangan heran kalau kalian ke China itu bakal nemuin anak balita yang bagian celananya itu, bagian bokongnya itu dibolongin kayak gini. Contohnya itu ada tujuannya, jadi biar kalau misalnya dia mau BAB itu langsung aja. Jadi aku pertama kali ngeliatnya tuh kayak, ini bocah ngapain, aku kirain kan dia kencing, nggak tahu ya pas dia berdiri itu isinya boom. Jadi dia BAB di tengah jalan. Itu kan jorok banget ya, di Indonesia kan nggak pernah nemuin yang kayak gitu. Dan mereka tuh nggak bisa tanggung jawab sama fasilitas umum yang udah mereka pakai. Contohnya kayak gini, ini kan kalau dilihat, apalagi kalau ada turis gitu kan kesannya kayak kurang baik gitu loh. Sayang aja sih. Oke guys, gitu dulu ya untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.